Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah para jamaah sekalian. Alhamdulillah hari ini di hari Senin. Tanggal berapa ini? Tanggal 14 ya, tanggal 14 September. Kembali saya menyapa kita semua di acara program kenapa aku grogi di samping Haji Sungguh. Menuju haji bersama Al Jazeera. Tuh nggak grogi sekali kayak ini hari pemirsa. Menuju haji bersama Al Jazeera. Alhamdulillah hari ini sekarang sudah di episode yang ketiga, di bintang tamu yang kedua. Jadi episode yang ketiga bintang tamu yang kedua, berarti kita bintang tamu yang kedua Haji Sungguh. Alhamdulillah. Ya, saya panggil beliau Haji Sungguh, tapi nama asli beliau Haja Ilmiawati. Ya, beliau kesehariannya sebagai direktur Tupperware Kabupaten Goa. Ya, alhamdulillah. Jadi sekedar informasi yang mau Tupperware ya bisa hubungi beliau ya. Tapi insya Allah hari ini sesuai dengan tema kita hari ini, program acara live kami. Hari ini saya live dari kantor PT Jazeera Travel Service nomor 36 Makassar menuju haji bersama Al Jazeera. Tentunya hari ini yang ada di samping saya, bintang tamu saya hari ini tentunya sudah haji. Jadi enak cerita-cerita tentang haji. Dan sesuai yang saya janjikan kemarin bahwa di episode yang ketiga saya akan lebih banyak membahas bagaimana niat kita sebenarnya untuk melaksanakan ibadah haji, sambil saya bincang-bincang dengan Ibu Haja Ilmiawati, berbagi kisah, berbagi inspirasi waktu pelaksanaan ibadah haji ataupun umroh. Dan beliau sekedar informasi sudah melaksanakan umroh bersama Al Jazeera sekeluarga. Alhamdulillah sekeluarga bersama Al Jazeera. Ayahnya, saudara, anak, anak istri, suami. Alhamdulillah. Semoga kita semua yang menyaksikan hari ini insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah tetap menjalankan aktivitas kita setiap hari dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serta meraih ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar Haji Sungguh? Saya panggil Haji Sungguh karena yang paling kebiasaan panggil Haji Sungguh. Kalau Ilmiawati susah disebut. Grogi kan kalau Ilmiawati. Haji Sungguh kabar alhamdulillah sehat. Walafiat. Bisnis usaha alhamdulillah. Alhamdulillah, masih Allah sayang, masih cinta, masih diberi keberkahan. Tidak terpengaruh dengan corona tidak terpengaruh dengan corona. Semua itu karena Allah. Iya. Keluarga alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Baik. Saya akan banyak cerita pengalaman ketika pelaksanaan ibadah haji bersama beliau, karena waktu itu ketika berhaji saya sama-sama beliau ketika berhaji, jadi ya bisa bisa saling berbagi kisah bagaimana suka duka untuk yang mau melaksanakan ibadah haji. Yang penting hari ini adalah tanamkan niat kita dulu. Jadi niat itu penting untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Haji, seperti bintang tamu sebelumnya saya bertanya, sebelum kita haji umroh dulu atau haji dulu? Saya sebelum haji saya umroh dulu bersama ayah saya, orang tua saya, kemudian sepupu saya yang tiap tahun umroh. Jadi saya terinspirasi sama mereka, itu mau seperti dia. Oh, ya. Berarti langsung belum Pak pertanyaan tinggi jawab nih ya. Sejak kapan kita tanamkan niat untuk mau melaksanakan ibadah umroh? Karena saya melihat orang tua saya. Kemudian saya melihat keberkahan yang diberikan Allah kepada sepupu saya yang selalu berangkat tiap hari. Tiap tahun. Jadi saya pada saat itu saya melihat sepupu saya ada berapa orang yang saya tidak usah sebut ya. Sepupu saya sendiri, saya melihat mata kepala saya sendiri, Allah kasih keberkahan. Jadi saya pada saat itu saya juga selalu memohon, semoga karena pada Ustaz saya alhamdulillah Haji itu Pak Haji Tamrin yang sama-sama ke umroh sudah 7 kali. Haji, pokoknya dia itu niatnya gajinya
dia simpan sebagian untuknya umroh. Ya, jadi itu dia. Jadi saya mau bertanya dulu, sejak kapan pertama kali niat? Pasti kan terinspirasi dengan seperti ini, tapi sebelum itu pasti sudah ada niat. Pada saat bapak saya antar pergi di bandara. Oh, di bandara. Di Tahun berapa itu? Tahun berapa? Puluhan tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu dia di situ, berarti masih muda sekali. Masih travel. Bapak saya pakai ya, sebut merek. Sebut merek, ya. Karena kita hari ini di Al Jazeera jadi disebut Al Jazeera. Iya. Jadi pada saat itu jadi saya antar Pak Ustaz saya ke bandara. Di situ saya menangis. Iya. Saya bilang tahun depan insya Allah saya yang berangkat. Saya tidak mau lagi mengantar. Iya. Jadi dari situ niat itu doa saya. Ya. Iya, karena katanya kalau kita berada di orang yang mau berangkat haji, yang mau berangkat umroh, malaikat menjemput insya Allah. Doanya kita juga ikut ke mereka Kadang kan kita orang pergi umroh kita menitip tapi di kepala doang baralam patonga kayak seperti itu. Jadi saya pada saat itu di bandara saya berniat, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan saya tidak mengantar, saya yang diantar. Itu doanya. Di situ doanya. Jadi di situ niat saya, kemudian saya terapkan dalam sehari-hari saya, doa saya, dalam sholat, dalam saya melihat orang, saya insya Allah saya akan pergi. Saya harus pergi. Jadi begitu sebenarnya. Saya biasa sampaikan ke jamaah, kalau kita berniat kemudian berdoa untuk bisa berangkat haji atau umroh, tentukan waktunya. Kalau jadi disegerakan. Kayak doanya gitu. Biasa kalau kita lihat di TV kabel, orang lagi tahu mudah-mudahan salam alam patongan, mudah-mudahan nanti saya pergi tongkat nanti. Ya masalahnya kapan? Kapan? Jadi kalau kayak ada bagus ini, ada inspirasi bisa kita dapatkan dalam berdoa, kiat kita. Kalau saya dengar tadi justru berdoa tahun ini saya mengantar, tahun depan saya mau diantar, berarti itu doa Allah ijabah dan ternyata tahun depan diantar. Terkabulkan. Kita tidak sangka-sangka. Jadi kalau doa tidak mesti juga ngotot, tetapi diperjelas tuh gitu kalau berdoa, karena Allah senang melihat bagaimana ikhtiar untuk mau berangkat. Jadi pertama itu perbaiki dulu niat kalau mau berangkat perbaiki niat. Jadi beliau terinspirasi kemudian menanamkan keseriusannya dalam niat dan doanya ketika mengantar ayahanda ke bandara untuk bisa melaksanakan ibadah umroh hari itu. Baik. Jadi setelah itu tahun depan apakah lewat tabungan atau apa dengan ikhtiar yang setelah itu kan saya punya bisnis yang kita sebut tadi Tupperware. Saya melakoni Tupperware, saya menulis coretan-coretan. Di antara doa-doa itu saya menulis di situ mudah-mudahan diberikan keberkahan di tiap bulan. Kemudian saya bisa umroh bersama suami, kemudian bisa umroh bersama anak-anak banyak, dan Allah sudah kabulkan, alhamdulillah. Mau punya rumah kos, maupun mengumrohkan seluruh keluarga. Itu doa-doa yang kita di sana. Bisa pada saat Jadi saya memang berharap saya akan berangkat lagi pada saat saya umroh Pak Ustaz. Saya minta doa, mudah-mudahan saya datang lagi bersama suami saya pada saat itu. Karena kenapa saya memilih suami saya? Orang tuaku kan sering. Orang yang terdekat saya, imam saya, suami saya. Dengan harapan setelah saya umroh bersama suamiku, ketakwaannya suamiku itu meningkat. Dengan harapan dia bisa bimbing saya ke arah lebih baik. Jadi memang ada harapan tertentu ketika melaksanakan semata-mata untuk ibadah Itu umroh. Kemudian haji kita kan kemarin ikut paket haji reguler. Berapa tahun kita menunggu itu? 5 tahun ya menunggu. Berarti alhamdulillah walaupun paket haji reguler, tapi kalau Allah sudah kehendaki pasti. Jadi ini pemirsa begini, ketika mau berangkat haji dan umroh, walaupun orang sudah mau niat sekali mau berangkat, tapi Allah tidak mudahkan itu karena tergantung perjuangan tergantung apa ikhtiar, doa, kemudian apa niatnya untuk bisa berangkat karena terkadang orang niatnya mau berangkat karena lain-lain perkara dunia, mau dipuji. Ini perbaiki niat dulu. Jadi hari ini adalah bagaimana kita bisa meluruskan niat kita untuk bisa menginjakkan kaki kita di tanah suci, apalagi yang semua kita rindukan untuk bisa datang berhaji. Itu jadi niat
kenapa kita mau berangkat haji? Nah, kalau ada pesta bela pakai ki haji, gua haji di depan dulu, di depan nabo salah kamu nanti ki haji rimo ke bisa pan. Ini status-status sosial yang harus dihilangkan di hati kita, di niat dan kita luruskan itu niat bahwa berhaji itu semata-mata beribadah kepada Allah. Haji itu semata-mata melaksanakan rukun Islam sebagai bukti tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini masih panjang ini pertanyaanku, dan saya ucapkan hari ini terima kasih banyak kepada Haji Sungguh karena sudah hadir di Al Jaziyyah. Ini bagian beliau daripada kecintaan beliau kepada Al Jaziyyah yang pemirsa sekalian informasi, hampir dalam setiap minggu ini ditelepon kapan terbuka umroh karena pasti rindu sekali mau kembali untuk melaksanakan ibadah umroh. Saya bilang kayak ada magnetnya Ustaz ya. Setiap melihat setiap melihat tayangan, postingan, apapun itu, kalau kita dari sana, kerinduan pasti ada. Betul. Pasti kita menangis, sedih, rasanya rindu, ada sesuatu yang Allah berikan itu, kecintaan kita, ketakuan kita, rindu, ingin ke Baitullah, beribadah. Akhirnya lewat itu selalu bertanya-tanya kapan bisa terbuka, karena pasti orang setelah berangkat itu doanya dan mau terus berulang-ulang. Baik Haji, saya karena hari ini tema kita adalah menuju haji bersama Al Jaziyyah. Artinya ini doa untuk semua yang menyaksikan, mudah-mudahan bisa berangkat haji bersama, dapat undangan haji minimal lewat Al Jaziyyah insyaallah. Karena sekadar informasi bahwa Al Jaziyyah sudah dapat izin Kementerian Agama untuk bisa menyelenggarakan ibadah haji khusus, haji plus yang hanya menunggu kurang lebih 6 tahun. Insyaallah. Baik Haji, kan sudah maki umroh sebelumnya, kemudian setelah umroh kita berhaji. Bagaimana perasaan kita? Ini pertama kali dulu. Pertama kali karena kita hari itu berdoa mau diantar di tahun berikutnya. Perasaan yang sangat luar biasa yang tidak bisa kulukiskan dengan kata-kata sedikit. Kalau ada orang biasa bilang tidak bisa kulukiskan dengan kata-kata, tulis lukiskan dengan kata-kata. Perasaan pertama kali bisa menginjakkan kaki di tanah haram. Pertama kan umroh Ustaz, menjadikan pembelajaran karena kita baru belajar. Waktu umroh pertama kali, begini Madinah, begini orang masih roda, begini kita perjalanan ke Mekah, begini. Jadi di situ kita belajar, proses belajar. Mungkin orang yang sudah ke sana enak, langsung begini. Saudara saya masih proses belajar Ustaz. Di situ pembelajaran dan memang niatnya pokoknya mau beribadah terus. Niatnya memang ibadah, jadi tidak mau terlepas dari ibadah. Meskipun ada selingan-selingan ujiannya mata Ustaz ya kalau ke sana, tapi tetap fokus. Waktunya ibadah kita ibadah. Kemudian saya meminta Allah kabulkan lagi, saya berangkat sama suami. Jadi ibaratnya saya sudah 2 kali ke sana sebelum haji Ustaz. Jadi saya bersyukur karena sudah ada pengalaman karena katanya kalau kita haji dan umroh itu kan perbedaannya cuman wukuf ya Ustaz, armina. Yang kita tidak lakukan. Alhamdulillah. Jadi kalau kenikmatan yang diberikan Allah, umroh lain, karena umroh itu memang kita begitu, tapi ada kayak kesenangannya kita menikmati hidup. Kalau haji menurut saya itu orang pilihannya Allah, orang yang beruntung, termasuk saya. Luar biasa, syukur alhamdulillah. Saya merasa itu doanya orang tua saya yang terkabulkan pada saat haji. Pasti semua orang yang berhaji menginginkan berdoa, mudah-mudahan keluarga aku, anak bija, paman akangku ya kamu selesai. Saya mungkin juga orang tuaku pada saat itu doakan seperti itu. Makanya saya bersyukur, saya berterima kasih di atas Pak Ustaz. Yang pertama, terima kasih ya Allah saya ada lagi di sini. Karena ini mungkin bagian doa orang tuaku. Saya doakan orang tuaku, saya berterima kasih. Jadi memang karena perbedaan umroh dan haji itu alhamdulillah saya rasa lebih banyak nikmatnya, ibadahnya lebih, kemudian kenikmatannya berlipat ganda. Jadi memang kenikmatan haji itu luar biasa. Kalau umroh perbedaannya antara umroh dengan haji adalah Armina saja, Arafah, Musdalifah dan Mina. Sekarang haji, karena biasa orang bilang bahwa berhaji itu pasti lebih besar tantangannya.
pasti lebih besar ujiannya. Kira-kira yang kita rasakan ketika berhaji apa betul banyak tantangan atau ujian yang kita hadapi? Iya. Ya, oke. Kalau itu tergantung lagi dari niat. Iya, iya. Kalau niat tak seperti itu, salah nganu Kak Rati, salah. Allah pasti menunjukkan seperti itu. Iya, doanya kurang bagus. Kurang bagus naik. Iya. Iya. Doanya bilang baju ini mau kupakai, pasti berpuasa di atas. Iya, betul. Itu yang dikasih lihat. Iya, itu apa? iya. Karena kita niatnya tidak ada semata-mata karena Allah. Ya Allah, saya mudah-mudahan sana dimudahkan, Iya, betul. dilancarkan. Kalau bisa saya bantu orang, saya bantu orang. Iya. Karena pada saat saya pergi haji, saya pergi bersama alhamdulillah saudara ipar saya. Iya. Ada ipar saya 2, lagoku 1, jadi berempat kan, Iya, Pak Ustaz? betul. Ya, kita tahu yang sebetulnya kita sama ya. Iya. Jadi kurang lebih ceritanya kita ya. Jadi alhamdulillah saya kalau kita sebelum haji usahakan kita mempunyai ilmu. Betul. Kalaupun kita belum umroh, langsung haji, setidak-tidaknya sebelum berangkat ke sana sudah membaca buku. Betul. Sekarang dimudahkan HP, Iya, betul. apa yang dilakukan pada saat mau berangkat, Iya. tiba di sana, Iya. apa kan dimudahkan semuanya lewat HP. Jadi alhamdulillah saya potong dulu. Iya. Jadi insya Allah ini bagian daripada tujuan acara ini. Iya. Jadi untuk yang mau berangkat haji, yang mau mendaftar di Al Jazeera, ya minimal ketika menyaksikan ini tayangan ada minat tahu. Oh ternyata orang haji itu di samping mendengarkan cerita-cerita dari jadi memang setiap tayangan ini berbeda tema. Hari ini kita membahas niat bagaimana bisa berangkat. Jadi memang bagus itu. Jadi sebelum berangkat harus ada yang kita pelajari, belajar dulu. Ini bagus edukasinya kami di Al Jazeera live-nya ini supaya jamaah tahu sebelum berangkat ini yang akan dilakukan nanti. Karena Betul. kalau kita tidak mempunyai pemahaman, kita sampai di sana tak becil lah mata ya Pak Ustaz. Karena dia lampu, dia hotel. Yang tidak tahu artinya lekin. Translate-nya di bawah sini. Langsung mata ada terbelalak. Abu Cila itu terbelalak ya. Terbelalak. Terbelalak karena kita kan di Makassar. Iya, betul. Pasti orang Makassar masuk. Kalau teman-teman saya kebetulan ada grup saya yang dari Nabire, dari Papua, dari mana daerah mana saja menonton ya. Silakan japri saya artinya, minta maaf. Ya, itu artinya bagus. Terbelalak mata kita melihat keindahan, kemewahan, keagungan. Betul. Kalau kita sampai di sana. Jadi sebelum ke sana ya usahakan punya ilmu. Ya, kita belajar dulu meskipun tidak pernah umroh. Kita bisa lihat nanti kita lihat di sana. Jadi contoh adik saya yang umroh Irma. Irma kan Ustaz saya tahu ya, adik saya bawa. Adik saya pintar karena dia sebelum ke sana buka-buka. Meskipun sebelum kita berangkat dia minta ke saya. Itu bagus, dia belajar. Daeng, kalau nanti di sana apa dibaca, apa yang dilihat, apa yang dikerjakan. Bagus juga itu. Jadi sebelum ke sana berguru sama orang yang pernah ke sana karena dia punya pengalaman. Betul. Ya, setidaknya Jadi itulah itu kita sampai bisa berangkat dan alhamdulillah bisa dapat ketenangan ketika melaksanakan ibadah. Sekarang pertanyaan saya, yang paling puncak haji itu al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Di padang Arafah itu betul-betul seakan-akan kita berada di padang mahsyar atau di padang Arafah yang tidak ada lagi urusan dunia yang kita pikirkan. Bagaimana perasaan kita ketika melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah itu? Ya, alhamdulillah kan kita sama Ustaz ya. Perjuangannya bagaimana cuma kan kita. tidak kutahui perasaan hari itu. Ya betul. Bagaimana kita perjuangan kita diuji kesabaran karena kita banyak orang yang diurus. Betul. Kita diuji kesabaran nanti kita mundur lagi, bersabar datang kita. Alhamdulillah perjalanan saya ke sana Ustaz, saya tidak bawa HP. Saya pergi Armina, saya tidak membawa HP karena saya tidak mengganggu dan saya sudah minta ridho suami. Sedikit saya kalau pesan di sana saya ingat. Saya bilang ridhonya suami ridho yang baik untuk saya. Jadi saya bilang, Pak, minta maaf saya tidak berhubungan dengan kita sampai selesai Armina. Betul. Nanti kembali baru kita karena saya ini urusan dunia dan akhiratku. Saya mengejar akhiratku. Jadi begitu Ustaz, saya cuma minta ridhonya suami. Saya tidak bawa HP pada saat itu karena saya mau fokus. Saya mau fokus ibadah, saya minta yang terbaik yang Allah maksudnya untuk kedepannya Ustaz. Jadi minta maaf ya pemirsa karena kalau bicara haji saya rindu. Sejujurnya selalu rindu kalau haji apalagi di Arafah. Apalagi di Arafah. Jadi sampai di Arafah Ustaz kalau dibilang orang bagaimana alhamdulillah kalau saya menurut saya tidak diberikan
alhamdulillah dimudahkan semuanya Ustaz. Iya, betul. Jadi sampai saya di tenda dikasih, dan kebetulan kan pembimbing saya, tidak usah saya sebut, yang luar biasa untuk saya, terima kasih. Yang kasih bimbingan penyuluhan selalu, yang selalu ada bersama kita. Betul. Saya tidak sebut, minta maaf, tapi pasti tahu. Dia tahu kalau kita nonton, pasti tahu siapa, pasti kita Pak Haji saya yang sebut. Dikasih kemudahan kan Kak Ustaz, karena kita melalui bimbingan. Ya makanya saya bilang perlu itu ilmu, perlu apa sebelum naik. Jadi kita di sana dimudahkan. Ada memang tempat, ada memang nih. Jadi pas dibaca itu kita masuk di dalam. Saya ambil di depan, duduk di depan. Saya langsung menyiapkan tempat untuk saudara Ustaz. Saya mau, karena kita di Lonti sampai di saya terakhir sekali kan. Itu makanya saya bilang di sini kesabaran betul. Semua itu haji itu proses, harus orang sabar. Ujiannya luar biasa. Baik, sebelum kita lanjut, antara Arafah, Mina, Musdalifah, mana yang paling luar biasa perjuangan kesabarannya? Arafah, Mina, Musdalifah. Di Arafah itu Ustaz, saya tenang. Saya tenang. Kalau di Musdalifah? Di Arafah saya tenang. Saya ke sana, saya tidak bawa HP. Saya bawa buku doa-doa karena saya tidak terlalu hafal doa-doa. Saya bawa itu bekal buku doa-doa, Al-Quran. Saya bawa selalu kalau umroh dan haji, pernah haji, bukan selalu haji ya, baru satu kali. Mudah-mudahan lagi dikasih. Insyaallah lewat Al-Jaziyah nanti. Insyaallah. Ya Allah, kabulkan ya Allah, orang doakan. Insyaallah. Saya bawa Al-Quran itu yang per juz Ustaz. Ya, jadi niatku, nanti ini segini hari Kak di sana saya bawa ini, berarti 1 juz satu hari itu kan. Jadi saya bawa itu. Jadi saya kiat-kiatnya kalau mau maksudnya bawa itu Al-Quran yang per juz. Jadi tidak berat kita bawa ringan kan, setiap hari diganti di tas. Tamat mini kita simpan, ambil lagi yang baru kita bawa. Itu saya. Jadi selalu bawa tas kecil, isinya dompet kadang, HP kadang. Pertama saya selalu ini, tapi setelahnya tidak terlalu ini. Karena tujuanku kurasa bukan ini. Betul. Ya. Tidak ada yang diingat dunia ketika di Arafah. Tidak ada. Pokoknya semata-mata beribadah karena Allah, bekal kita untuk akhirat kelak. Jadi saya tenang Ustaz. Saya di situ bukan saya tidak cerita. Saya membaca, saya mengaji, saya berdoa, itu yang kulakukan. Sampai kita disuruh tidur, saya tertidur, bangun lagi, kita sholat, kemudian sampai hari itu puncaknya alhamdulillah. Kepuasan, ketenangan. Alhamdulillah kalau saya Arafah, alhamdulillah. Di Arafah tidak ada Ustaz yang kurasakan. Bahkan saya yang orang tidak dapat tasnya, saya ambilkan tasnya. Berapa tas saya pikul? Karena niatku memang saya mau ke sana beribadah dan menolong. Kalau kita mudahkan orang lain supaya dimudahkan. Betul itu niatku. Betul. Itu. Saya selalu jaga dan saya percaya itu kita mudahkan urusannya orang, Allah mudahkan. Insyaallah. Betul. Luar biasa hari ini. Saya banyak menyimak hari ini ya, karena cerita yang sangat luar biasa bagaimana pengalaman beliau ketika melaksanakan ibadah haji, apalagi ketika di padang Arafah, di mana Arafah itu di mana Allah pusatkan malaikat perhatiannya untuk orang-orang yang berdoa di padang Arafah itu. Yang paling, kalau saya dikasih pilihan mana yang paling berat perjuangannya, adalah perjuangan ketika di Musdalifah. Musdalifah itu di mana yang jutaan orang yang berada di Musdalifah, sementara bisa satu-satu dilewat. kemudian pintu yang sangat kecil, disitulah kesabaran orang-orang yang bisa kita lihat, yang mana sudah diatur bahwa ini yang duluan keluar, ini yang harus duluan keluar, tapi ternyata disalahi semua itu perjanjian, dan orang masing-masing sesuai dengan egonya masing-masing, kekuatannya yang dia perlihatkan, dan begitulah mungkin kebiasaan setiap harinya manusia. Betul ya. Karena percaya mungkin apa yang biasa kita lakukan Allah perlihatkan juga di sana. Betul. Jadi pada saat di Arafah Ustaz, setelah kita sudah selesaikan ini semuanya, saya kembali lagi Ustaz, keluar dari tenda, saya berdoa, pokoknya sampai tiba masanya, pokoknya saya pokoknya pada saat itu saya sholat, berulang kali sholat, kemudian berdoa, karena saya tidak tahu Allah kabulkan yang mana, ternyata Allah kabulkan hampir setiap doa yang aku minta. Alhamdulillah. Jadi doa yang kita panjatkan di Arafah sampai hari ini semua Allah sudah ijabah. Di antaranya Pak Ustaz, yang kita lihat, saya umroh bersama keluarga. Alhamdulillah. Itu doa yang paling pertama, bisa berumroh. Mudah-mudahan saya bisa
merasakan kenikmatan yang kurasakan. Betul, itu doa Ya, nikmat. Masya Allah. Iya, jadi saya pada saat itu, ya Allah, mudahkan Kak, kasih Kak keberkahan di bisnisku, dalam apapun itu persoalan hidupku. Iya. Mudahkan Kak, kasih Kak keberkahan, mudah-mudahan kenikmatan yang kurasakan dirasakan juga keturunanku. Saya berangkat ke sini bersama suami dan anak-anakku. Masya Allah. Dengan travel Al Jasia, Ustaz Musin wujudkan itu. Iya, Nanti iya, kita Masya Allah. cerita lagi ya tentang itu, bagaimana sampai saya bisa berangkat umroh bersama-sama. Itu saya memang niat, tapi niatnya namanya kita di sana iya, di sini ada cobaannya kan Ustaz. Pasti, Ya, pasti. jadi dulu dan pun aja ikat lampa. Iya, terlalu banyak Terlalu kasih keluar banyak, ini. kasih keluar ini. Begitu godaannya setan. Godaannya setan. Iya. Padahal di sana sudah berniat. Iya. Mau pokoknya ini ada di waktu ini ada. Iya. Sampai di sini alhamdulillah Al Jasia wujudkan, saya berangkat bersama keluarga. Iya. Termasuk orang tua saya, saudara saya dan lagok. Alhamdulillah. Saya 9 orang kalau tidak salah. Anu nih closing karena Waktu. waktu tak mungkin karena Tidak, beliau tidak, hari tidak, ini. tidak masalah, Oh tidak iya. masalah. Baik, jadi Arafah, Mina dan Musdalifah itu adalah kerinduan orang-orang yang mau melaksanakan ibadah haji. Kalau umroh tentunya pasti datang ke sana kunjungi, tapi tidak sampai turun, Iya. tidak bis, hanya dilihat Iya, karena bisa. memang ini tempat yang sangat apa di biasa salah sebut sakral, saklar. Yang paling sakral ini tempat yang sangat luar biasa. Semua orang merindu untuk bisa di Mina melontar jumroh, apalagi kalau Musdalifah, iya, Ustaz, kita ingat itu Musdalifah begitu. iya, Bayangkan saya di Musdalifah, saya tidak pernah pergi Musdalifah Ustaz. iya, Pak Ustaz, iya, pembimbing, Iya. menitipkan saya karena pada saat itu dia sudah ketemu sama Pak Haji, bapaknya kan. iya, Sungguh, Andri Niko, Pak Kumpulungan Sengitawa, Kutayang Konjoy. Saya tidak pernah loh. udah pernah ke Tidak pernah Kak. Musdalifah? Sangat putih dilihat ini. Iya, iya, iya. Tidak betul. ada nih dikenal mukanya siapa ini, tidak ada nih cantik, Betul. tidak ada gagah, sama semua Ki. Iya, iya. Dengan muka dari Arafah ini ke Musdalifah. Muka Saya- Arafah, muka capek semua ke Iya. Musdalifah. Jadi di bus, alhamdulillah dimudahkan. Baru ada anak-anak titipan satu kan. Iya, Ya betul. itu yang Iya. anu ya, ada titipan satu. Itu juga aku jaga Ustaz. Karena aku bilang tanggung jawabku ini, karena dibilang sungguh titip kenyana jagai. Segini ya, tena menteri gapai. Nah, kalau yang menonton juga yang merasa, Iya. iya, mudah-mudahan kita dipertemukan. Insyaallah. Kemudian saya itu dititipkan, ketemu di sana, dimudahkan sama dia bilang, ya Allah, dititipi Kak, mudahkan Kak. Yang penting niat Ya, yakin yakin. Allah mudahkan, kemudian kita ikhtiar untuk melakukan kebaikan. Bisa jadi itu asbabnya doa tadi diijabah. Jadi ulama mengatakan salah satu doa ketika mau diijabah oleh Allah, setiap hajat tak kalau mau diijabah oleh Allah, iringi doa itu dengan kebaikan. Jadi setelah disungguh berdoa, kemudian diiringi dengan kebaikan, membantu orang lain sebagai langkah supaya dimudahkan dari setiap doa-doa yang beliau panjatkan. Jadi luar biasa hari ini banyak cerita yang kita dengarkan dari Haji Sungguh, pelajaran yang sangat berarti untuk insya Allah, kenapa tidak kita berniat hari ini, kita ikhtiar untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ya, ibadah haji. Tidak ada, kalau memang Allah sudah berkehendak pasti dimudahkan itu. Berapa tahun pun menunggu kalau sudah waktu, tapi sewaktu kami insya Allah pasti berangkat. Biar banyak uang tak hari ini kalau Allah belum kehendaki. Yang penting kita tetap berdoa, berjuang, berikhtiar. Insya Allah datang ke travel mendaftar, itu. dimudahkan, itu yang paling penting. Meskipun Anda berniat, punya banyak uang, kalau tidak datang ke travel, Sama aja. sama lagi. Jadi ya, kalau yang Insya Allah, menonton, iya. insya Allah, karena Iya. saya pernah memakai Al Jasia, jadi saya bisa bercerita. Bercerita. Ya. Bagaimana pengalaman bersama? Sebenarnya cerita seru sebenarnya Iya, juga iya. kalau Al Jasia. Iya. Ustaz Musin sama Kak pulang haji. Ketika kerinduan itu ada, dia Iya. WA saya terus. Iya, iya, iya. Ya, WA itu kayak seakan-akan itu teguran. Iya, iya. Lampak kok. Iya. Ya, Itu ikhtiarku juga itu. itu bagian dari itu ya, disertai betul Iya, ya, iya. nyambung. Di WA terus tidak pernah Dia putus. kira-kira tiap hari Allahu Akbar Haji Musim. Sayang, nah WA apa lagi Haji Musim. Iya. Kadang ngapa sih karena pada saat itu Ustaz, anak saya yang di pesantren, saya Iya. pernah saya janji, Fadil kalau kau bersungguh-sungguh dan lanjut, nah insya Allah apapun yang kau minta, ku kabulkan. Iya. Insya Allah. Anak saya meminta umroh, Iya. jadi rezekinya pada saat itu Ustaz, Iya. saya daftar. Iya. Karena Ustaz kirimi saya, padahal saya sebenarnya bukan Al Jasia, tapi Iya. karena
Allah pertemukan saya dengan Al Jazeera, Ustaz mesti mudahkan saya, langsung mendaftar mendaftar anakku. Akhirnya jadi yang pertama juga tidak enak ya, masa anak kedua saya berangkat, yang pertama tidak. Jadi saya cicil pemirsa sebenarnya ini. Ustaz mesti ternyata mudah jadi Al Jazeera. Mudah sekali. Berapa wanta bayar mi dulu, berapa wanta? DP maki. Jangan salah, Ustaz Musin datang ke rumah dia tidak siap dengan keadaan. Kita ingat Ustaz tak? Saya langsung kasih uang tunai, dia takut bawa pulang. Iya betul. Dikasih uang tunai, saya kaget hanya menawarkan promo, langsung dikasih uang tunai hari itu untuk pendaftaran 6 orang langsung, masya Allah. Jadi memang itu bagian daripada Allah mengilhamkan, kemudian oh ini yang mau berangkat lah, sehingga saya selalu ya. Jadi seperti itu para jamaah sekalian, banyak cerita yang hari ini kalau mau diceritain tidak akan habis di waktu. Masya Allah. Jadi intinya hari ini live kami hari ini adalah bagaimana kita bisa berniat dengan baik untuk bisa datang ke Baitullah, lebih khusus untuk bisa datang berhaji. Perbaiki niat kita karena lillahi taala. Tidak ada yang salah dalam hidup ini ketika niat kita. Syarat amal soleh itu kalau niat kita ikhlas. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan sesuai tuntunan. Jadi perbaiki niatnya, insya Allah Al Jazeera akan membimbing kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu apa lagi? Datang makin mendaftar haji di Al Jazeera. Menunggu kurang lebih 6 tahun. Sampai promo Desember ini kita jual sekitar 11.000 ya. Jadi 165 juta. Siapa tahu mau berangkat sama bapak nanti masuk ke Daenta ya, berangkat insyaallah 165 juta DP maki dulu untuk dapat nomor porsi 67 juta, sisanya akan dibayarkan minimal paling lambat itu 2 bulan sebelum keberangkatan. Jadi insyaallah siapa tahu juga ada yang mau menjadi agen haji. Saya tawarkan karena pebisnis di sampingku, mau kita tambah lagi bisnis yang barakah ya, yang berkah. Insyaallah pasti semua bisnis berkah ya. Semua berkah ya, termasuk Tupperware. Tapi sampai hari ini tidak ada yang bertanya, yang komentar Bella. Tidak tahu kalau tidak terbaca di HP ku. Padahal hari ini dijanjikan siapa yang komentar kemudian saya baca akan dapat bingkisan Tupperware ya, akan dapat. Saya lupa sampaikan tadi. Mungkin tidak dari awal saya maksudnya. Mohon maaf pemirsa saya karena terlalu kasihkan cerita dengan Ibu Haji. Akhirnya lupa menyampaikan bahwa siapa yang komentar ya, dan saya baca komennya pada live hari ini, langsung dapat hadiah menarik, bingkisan menarik ya dari Tupperware ya, dari Tupperware. Saya sebenarnya mau komentar tapi tidak bisa kamu ngerti. Mau apa di tumbler. Ya, tapi sampai hari ini wallahu alam ya, belum ada yang saya lihat komentar. Nggak tahu kalau tidak terbaca di HP ku. Mohon maaf pemirsa, kalau ada yang sudah komentar, mudah-mudahan terbaca di HP-nya Haji Sungguh, terbaca. Nanti langsung dikasih Tupperware dari Haji Sungguh. Kalau di luar daripada grupnya Haji Sungguh, kemudian dia komentar, ya tidak sempat saya baca. Kalau udah letak, ya insya Allah dapat juga Tupperware. Semoga hari ini insya Allah apa yang kami sampaikan insya Allah menjadi manfaat untuk kita semua. Tidak ada niat lain hari ini selain berbagi kisah untuk memantapkan dan memotivasi kita semua untuk semangat dalam melaksanakan, berniat dan berikhtiar untuk bisa berhaji ataupun umrah. Ini banyak pertanyaan ini, kapan ini Ustaz? Doakan saja semoga dalam waktu dekat ini. Tidak mau saya sebut-sebut bulan ya. Tidak mau saya bulan 10, 11. Semua ketentuan ada pada Allah, tetapi kita berdoa dan optimis dalam waktu dekat ini insya Allah umrah akan segera, minimal tahun depan Januari sudah terbuka. Kita ya. Bu Irna, assalamualaikum. Rumah Allah yang selalu dirindukan dapat Tupperware. Tutup ini nanti tambah banyak komentar. Lebih 30 menit. Ya, saya kira demikian hari ini. Yang mau menjadi agen haji, insya Allah hubungi nomor yang di bawah ini. Insya Allah kita jadi agen haji. Bagaimana caranya? Kita akan adakan pelatihannya untuk bisa menjadi agen haji atau umroh di Al Jazeera. Ya, jangan lupa ada promo menarik tentang haji. Yang mendaftar sampai bulan Desember kita hanya jual 11.000 harga keseluruhan, kurang lebih 165 juta. Kunjungi kantor kami atau hubungi nomor yang ada di bawah ini, bertanya untuk menjadi agen atau perwakilan cabang
ya perwakilan cabang di daerah Anda, perwakilan cabang Al Jassiyah, insya Allah hubungi kami. Semoga niat kita dan kerinduan kita terwujud oleh Allah, insya Allah melalui kami Al Jassiyah yang insya Allah selalu amanah melayani. Kami berdua mohon maaf atas segala kekurangan, atas kata-kata kami yang tidak berkenan. Semoga menjadi manfaat dan inspirasi untuk kita semua dan menyemangatkan diri kita untuk mewujudkan kerinduan kita ke Baitullah. Sekali lagi mohon maaf. Insya Allah saksikan di hari Rabu di episode yang keempat menuju haji bersama Al Jassiyah. Saya berdua undur diri dari layar handphone Anda dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Jassiyah luar biasa, amanah melayani. Amin.